ketemu lagi tentunya masih bersama gue Andre Kupluk dan rekan gue Risti Krismestari. Oke, hari ini kita ketemu lagi tentunya di episode perdana hari ini ya. Kita tentunya masih di Obsasi, di obrolan sana sini. Oke, gimana kabarnya hari ini Risti? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Kegiatannya sehari-hari ngapain aja nih Riz? Ya masih jalanin. Jalanin apa nih? Syuting. Casting, Casting. Iklan. iklan. Oke. Biasanya kamu kalau ikutan casting iklan itu di beberapa PH ya? Iya betul. Biasanya apa aja yang kamu terima? Apakah cukup iklan yang menurut kamu oke gitu atau gimana? Atau masalah budgetnya atau gimana? Terutama budget lah ya. Terutama budget. Nggak munafik lah. Oke. Kita hitung-hitungan. Hitung-hitungan kan? ya. Sesuai nggak nih sama harga tol, bensin? Iya, benar juga. Tapi ketika kamu udah lock, otomatis kan nggak bisa memilih. Kira-kira kamu membatalkan atau gimana? Kalau sekiranya memang bentrok atau memang ibaratnya yang buat kadang kan yang ngasih kerja Tidak konfirmasi dulu. Jadi dia udah mengirimkan file ke PH tersebut, tapi kamu belum tahu. belum tahu tiba-tiba dengan harga sekian ya mau nggak mau di cancel. Oh, di cancel. Mereka gimana responnya terhadap Risti? Ya mungkin dari pihak agensinya Kecewa udah kah jelasin atau gimana? mungkin ada rasa kecewa. Tapi ada nggak semua orang itu kecewa, maksudnya dalam arti mungkin dia ngerti oh iya memang nggak seberapa budgetnya gitu doang sih. Terus udah berapa kali sih kamu cancel job-job nggak cocok gitu? Berapa kali? Udah gak terhitung. Iya. Berarti banyak agensi-agensi yang sempat ke cancel ya? Banyak. Oke, boleh tahu nggak sih sebenarnya job-job apa aja sih yang diterima oleh Risti? Ya kayak sinetron, film. Sinetron. Terus iklan. Iklan. Itu aja sih. Pernah sih ditawarin ya, cuman kan layar lebar tapi nggak sesuai harganya. Oh, layar lebar nggak sesuai harganya. Mungkin udah nego-negoan tapi belum dapat juga. Iya. Pernah nggak sih ditawarin film yang agak sedikit XX gitu? Oh, maksudnya kayak itu. berpose-pose yang agak sedikit minim tapi gitu. Tapi dia berani. Budget tuh kita suruh milih. Oh, budget suruh milih. Tapi pernah ditawarin? Pernah, tapi aku enggak. Tapi endingnya kamu cancel ya? Cancel. Oke. Terus pernah nggak sih dapat pemotretan kayak photoshoot atau apa gitu? Diceritain dong ke netizen yang lagi nonton. Tawaran ada. Tapi mengatasnamakan itu untuk majalah pribadinya. Oh, majalah dari pribadinya. Orang luar negeri. Oh, gitu. Cuman nggak aku ambil. Karena alasannya aku kenapa? Mikirnya, kita nggak pernah tahu ya orang itu baik atau enggak, takutnya disalahgunakan aja. Oh, gitu. Jadi Risti udah berpikiran istilahnya takut untuk pahitnya. takut kenapa-kenapa ke depannya gitu ya. Terus pernah nggak sih jadi korban medsos seperti kayak ada info syuting, casting, ternyata sering. zong gitu? Itu sering. Aku pernah punya pengalaman yang sedihnya luar biasa itu pas baru-baru. Sedihnya mulai. kenapa? Sedihnya kenapa? Sedihnya benar-benar aku dibohongin, dan kejadiannya itu ceritanya aku dapet callingan syuting karena kayaknya orang udah pada tahu kalau aku itu berani mintanya budgetnya dengan harga kalau nggak tinggi nggak mau jalan kan gitu. Kalau nggak tinggi nggak jalan. Mager gitu ya. Terus ceritanya saat itu dia berani dengan harga tinggi. Pas aku datengin ternyata di situ nggak ada casting, nggak ada syuting, berarti zong. Terus kamu gimana, komplain atau gimana tuh? Aku nggak komplain, aku nanya sama sutradaranya. Memang nggak ada sebenarnya, kamunya aja yang nggak percaya, karena kan aku pikir beda sutradara kan. Ternyata dia juga ngebantu aku untuk nge-up bener nggak di sini ada callingan syuting ya, film ini ternyata nggak ada. Dan sebelum masuk ke lokasi syuting itu security-nya pun udah ngomong untuk bilang tadi memang ada syuting cuman udah selesai dari jam 5 sore gitu kan, tapi ini orangnya telepon loh pak gitu kan. Lah aku parah nih, ternyata itu kolam renang yang sepi, gelap, nggak ada orang. Kalau boleh tahu tuh modusnya apa sih sebenarnya kok sampai menemui hal tersebut gitu? Awal-awalnya gitu. Kok dia bisa menjanjikan job ya, gitu? Aku nggak pernah tahu dan aku nggak pernah kenal orang itu sih intinya. Nggak pernah kenal tahu, tapi tiba-tiba nelpon.
Tapi rumornya sih memang dia itu mantannya sutradara aku. Oh, berarti mungkin ada sisi lain gitu ya di balik itu semua ya. Nah, dia ibaratnya ada rencana tersendiri mungkin. Betul, mungkin dia salah paham. Iya betul, salah paham dengan Risti. Mungkin karena di dunia entertainment itu kan istilahnya banyak persaingan juga, dan juga buat teman-teman mungkin yang pengen terjun di entertainment ya Risti ya, harus lebih waspada juga. Betul. Karena walaupun gimana di entertainment itu lebih parah ya. Betul. Kalau kita nggak bisa meneliti istilahnya callingan-callingan yang istilahnya bisa membuat kita tahu, itu akan terbohongin gitu banget, ya. Itu sedih banget itu. Terus ya banyak lah, kalau pasti nggak cuman aku aja kali yang ngalamin syutingan fake atau yang gimana ya. Pasti orang yang sudah pernah terjun ke dunia entertain pasti udah ngerasain. Pasti ngalamin juga ya. Pasti ngalamin. Pokoknya itu buat teman-teman kitanya ya. Kita cuma ngingetin juga ke teman-teman yang pengen terjun di entertainment, khususnya pendatang baru ya. Betul. Harus lebih waspada, hati-hati sama siapapun itu. Walaupun kita kenal juga kadang-kadang bisa aja ya. Betul. Oke Riz, pesan-pesannya buat teman-teman yang ada di rumah gimana nih? Ya, pesan-pesannya apa dulu maksudnya? Maksudnya pesan-pesan buat di rumah buat teman-teman yang mungkin pengen terjun di entertainment, khususnya yang pengen acting atau pengen ya pokoknya pengen eksis gitu, entah itu mau pengen jadi bintang iklan gitu. Apa sih yang perlu ditanggulangin supaya kita itu terjauhkan gitu dari hal-hal yang kayak gitu? Ya, dari korban modus gitu. Tanya dulu lebih detailnya sama biasanya orang yang udah ngajak, atau nanya langsung ke agensinya langsung sih yang lebih dipercaya. Agensinya langsung ya. Tapi ngomong-ngomong, Risti ini udah ada manajemen atau ada adminnya sendiri nggak sih? Aku sendiri. Risti berarti personal ya. Berarti kalau seandainya kontak person langsung ke Risti tanpa manajemen dan manajer. Oke. Buat teman-teman nih yang mungkin pengen support atau pengen nonton keseruan Risti di next episode ya, masih kita tunggu untuk tetap Risti like, subscribe, dan komentar di bawah ini ya, supaya Risti nanti bisa ada lagi di acara Obsasi berikutnya di obrolan sana sini. Oke, terima kasih kedatangannya Risti udah hadir di studio Obsasi. Mudah-mudahan kedepannya Risti makin lancar jobnya. Amin. Dan juga tidak menjadi korban modus ya kan. Dan tetap lancar syutingnya ya kan. Amin. Rajin casting juga. Mudah-mudahan budgetnya makin gede. Oke, akhirnya gue Andri Kupluk pamitan dulu. Terima kasih dan bye-bye.